Beranjak ke pesisir selatan, sepanjang pantai ini adalah tempat yang menghidupi para nelayan. Jejak tsunami juga bisa membawa dampak signifikan bagi kedalaman laut dan hasil ikan di dalamnya. Bahkan, distribusi jenis ikan juga bisa mengalami perubahan. Namun, dampak ini dapat pulih seperti sedia kala setelah bencana. Sehingga, berlimpahnya hasil tangkapan laut tetap dapat dirasakan oleh warga. Inilah dia salah satu mata pencaharian utama para masyarakat yang tinggal di sekitaran pesisir pantai, yaitu nelayan. Tapi karena memang ombaknya di sini terlalu berbahaya, jadi tidak bisa menggunakan perahu. Makanya kita akan menangkap ikan dengan menggunakan jala dari darat. Pantai selatan memang terkenal menantang, apalagi bagi nelayan yang setiap hari harus berhadapan dengan ganasnya ombak. Tak bisa dipungkiri, karena pantai selatan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Garis pantainya terbentang luas dan langsung terbuka mengarah laut lepas. Ini percobaan pertama, kita masih belum mendapatkan apa-apa. Memang karena saat ini ombaknya terlalu kencang, jadi agak sulit nih untuk mencari ikannya. Kita coba lagi ya. Tarikan jaring dengan kondisi ombak seperti ini membuat nelayan harus berjibaku agar tidak kalah dengan tarikan ombak. Di satu sisi, nelayan tetap harus menjaga diri agar tak tersapu ombak. Ketika arus balik, kuat banget. Malah kita yang ketarik, kan kita yang narik jalannya. Jadi harus kuda-kudanya harus kuat nih. Berlimpah hasil tangkapan jadi harapan bagi para nelayan. Namun, saat kondisi ombak sedang tinggi, hasil tangkapan seringkali tidak sesuai harapan. Ini dia ikan pertama kita. Jala yang besar banget ini cuma menangkap satu ikan karena memang ombaknya lagi kenceng banget ya Mas ya. Jadi susah. Ini udah beruntung banget nih kita. Pantang menyerah ya Mas ya. Menjaring ikan dilakukan berkali-kali sampai nelayan berhasil mendapatkan ikan. Setidaknya tidak pulang dengan tangan kosong. Ini nangkap ikan sekaligus uji nyali dan capek banget. Akhirnya. Nah ini hasilnya nih. Berapa? Dapat lumayan banyak ini setelah percobaan yang kesekian kalinya. Aduh, nggak kebayang bapaknya harus tiap hari bolak-balik nangkep ikan dengan cara seperti ini karena ini dia ikannya. Ini ikan apa Pak? Bojor. Ini namanya ikan bojor nih. Walaupun ukurannya kecil-kecil tapi lumayan lah daripada tidak ada sama sekali. Bojor adalah jenis ikan laut dangkal yang mudah ditemukan di dasar laut berpasir. Kualitas ikan bojor di sini sudah memenuhi standar ekspor. Keberagaman tangkapan laut telah menghidupkan pesisir selatan Jawa. Laut bukan hanya sekedar bentangan biru yang luas, namun menjadi sumber kehidupan manusia. Setiap material jejak bumi terbentuk, pasti terdapat manfaat yang tersimpan. Salah satunya dirasakan oleh masyarakat Desa Gebangsari, Kecamatan Klirong, yang dikenal sebagai desa penghasil gerabah. Tanah Kebumen dianugerahi unsur lempung sebagai bahan utama kerajinan gerabah. Di bagian selatan Kebumen menghampar sawah yang luas. Disinilah masyarakat memanfaatkan tanah lempung sebagai mata pencaharian. Ini dia lokasi
tanah lempung yang akan kita ambil. Jadi karena memang beberapa faktor, salah satunya adalah tsunami, tanah lempung ini terbawah sampai ke sini dan juga tercampur dengan berbagai macam bahan mineral sehingga menghasilkan tekstur tanah yang lembut. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tanah liat, biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk membuat gerabah. Jadi untuk membuat gerabah, tanah yang diambil itu harus bersih, nggak boleh ada rumput-rumputnya. Makanya kita harus ngambil yang di bagian dalam. Tanah lempung mudah didapatkan di area persawahan, bersifat mudah menyerap air sehingga tanaman tumbuh subur. Selain itu, tinggi unsur hara yang terbentuk akibat pelapukan unsur-unsur yang membentuk batuan. Jadi ketika lempeng itu bergerak bertabrakan dengan suhu dan juga tekanan yang tinggi, itu biasanya akan menghasilkan tekstur yang lebih padat. Nah, tanah lempung ini dihasilkan dari suhu dan juga tekanan yang tidak terlalu tinggi. Makanya teksturnya bisa lebih lembut seperti ini. Dan ini mengandung banyak sekali kaolin, sehingga ketika nanti dijadikan bahan dasar tanah liat untuk pembuatan gerabah, itu hasilnya lebih kuat, lebih kokoh. Tanah lempung di sekitar pegunungan hingga pesisir mengandung kaolin cukup tinggi, sehingga teksturnya berbeda dengan lempung di wilayah lain. Ini supaya lebih gampang, lebih enak dibawa di sepeda, jadi harus disatuin kayak gini, diikat jadi satu. Lempung yang baru didapat tidak bisa langsung digunakan. Perlu pengolahan lebih lanjut agar lebih mudah dibentuk. Ini Pak. Ini tanah lempungnya tinggal direndam pakai air beberapa jam, paling lama itu setengah hari. Dan harus ditutup plastik nanti, seperti yang di sebelah saya ini. Baru nanti udah siap untuk di ini ya Pak ya, dibentuk ya? Iya, betul. Nah, kayak gini. Oh. Setelah disiram air, diberi campuran sedikit pasir laut. Tujuannya sebagai pengikat dan tidak meledak ketika dibakar. Ini setelah dikasih pasir laut, selanjutnya diinjek-injek. Tapi yang injek ini cuma satu orang aja. Nanti kalau mau ini, kalau udah capek baru ganti-gantian. Dua. Ini diinjek ini supaya tanah lempung dan juga pasir lautnya itu tercampur dengan rata dan juga agar teksturnya itu jadi alat elastis gitu ya Pak ya? Iya, betul. Itu. Nah ini sudah bagus nih dan sudah halus. Boleh, langsung aja. Setelah didiamkan beberapa hari, inilah bahan baku pembuatan gerabah yang sudah siap dibentuk. Ini tujuannya tadi pakai gejik dipotong supaya ukurannya lebih kecil. Jadi di bawah itu tidak terlalu berat. Ya Pak. Sejak dulu, lempung erat kaitannya dengan kerajinan tangan. Keelastisannya membuat lempung mudah dibentuk, terutama peralatan rumah tangga. Ada ciri khas kendil yang dibuat di sini, yaitu bagian bawahnya yang berbentuk bulat. Ternyata masih ada tahap lainnya, yaitu apa namanya Bu? Ini mukul-mukul, nyumpet untuk mukul-mukul bagian bawah kendirinya supaya halus. Yang ini yang di luar. Ah, mukul di dalam dan juga di luar. Iya. Boleh lihat nggak Bu gimana caranya? Dimasukkan kayak gini. Jadi sini ya juga jalan, sini jalan. Oh yang di dalam itu juga mukul-mukul ya? Sama jatuhnya sama. Boleh nyobain nggak Bu? Oh ya boleh. Jadi ini dua-dua tangan saya harus bergerak nih. Dan harus dalam keadaan kendilnya itu setengah kering. Karena kalau terlalu basah bisa hancur, kalau terlalu kering juga sudah tidak bisa dibentuk lagi. Gerabah khas desa Gebangsari sudah lahir dari zaman Majapahit. Dahulu, pembuatannya merujuk pada alat-alat masak. Proses geologi yang sudah terjadi ratusan juta tahun yang lalu itu manfaatnya masih dirasakan hingga saat ini. Terutama bagi masyarakat Kebumen,
hasil proses alam dimanfaatkan sebagai salah satu mata pencaharian, yaitu untuk pembuatan gerabah. Mbak, ini udah selesai, tinggal dijemur lagi ya? Oh iya, iya udah jadi. Oke. Bagus. Iya. Ini dia kendil-kendil yang sudah dijemur, tapi ini belum selesai karena harus dibakar lagi ya Bu ya, supaya teksturnya itu lebih kokoh. Layaknya mengolah makanan, gerabah yang sudah dijemur belum matang sempurna. Butuh pembakaran gerabah 2 kali agar matang menyeluruh. Nah, ini kendil-kendilnya harus ditutup dengan batang jagung kering seperti ini supaya panasnya merata nih. Limbah hasil bumi yang sedang musim dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan pembakaran gerabah. Pemanfaatan ini dilakukan agar tidak ada limbah menumpuk. Masyarakat di sini itu memang selalu memanfaatkan bahan sekitar. Karena sekarang lagi musim jagung, makanya ini bakarnya menggunakan tebon atau batang jagung kering. Ini semuanya kendilnya sudah tertutup, waktunya untuk dibakar. Di sini ya Bu ya? Iya. Pekarangan rumah menjadi tempat pembakaran gerabah yang diproduksi pengrajin. Pembakaran pertama dilakukan selama 3-4 jam agar gerabah dapat beradaptasi dengan suhu panas dan tidak pecah saat pembakaran kedua. Ini pembakaran pertamanya sudah selesai. Nah, terus ini adalah abu-abu bekas pembakaran yang kemarin-kemarin. Nanti kendilnya akan ditaruh di atas supaya warnanya tidak hitam walaupun dia dibakar kena panas. Ini pembakaran kedua, kendilnya dipindahin lagi. Saya udah pakai kain aja masih berasa loh ini panasnya. Harus hati-hati. Penyusunan kendil pun berbeda. Pembakaran kedua, kendil ditata lebih rapat dan bertumpuk. Step terakhir ini ditutup dengan menggunakan jerami. Ini adalah pembakaran utama sekitar 2-3 jam. Tadi di bawahnya ada serabut kelapa, terus juga ada batang jagung supaya dia bisa tetap selalu panas dan serabut kelapanya itu nanti yang akan menjadi bara. Nih. Ini dia hasil pembakaran selama kurang lebih 2 jam. Dan benar, warnanya tidak hitam sama sekali melainkan cantik banget. Karena memang ini masih panas kendil-kendilnya, jadi harus diambil dengan menggunakan bambu nih yang dijadikan capitan kayak gini. Ini sumpit dengan kearifan lokal nih ya Bu ya. Hampir setiap rumah di Desa Gebangsari dipenuhi gerabah. Tradisi sejak masa kerajaan Majapahit lalu diwariskan turun-temurun. Setelah proses panjang akhirnya sudah jadi, dan memang rata-rata masyarakat Kebumen ini kebanyakan membuat gerabah dalam bentuk kandil karena memang dipakai untuk kegiatan sehari-hari dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Gua Barat ini sudah terbentuk sekitar 25-33 juta tahun yang lalu.